Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri Sabrina Kairo dengan NIM 877664065. Di sini aku akan menjelaskan tentang perubahan zat, padat, cair, dan gas. Nah, mari kita amati bersama-sama. Di sini ada es batu, air, dan juga uap. Ketiganya memiliki zat yang sama, namun hanya wujudnya saja yang berbeda. Es batu wujudnya itu padat, air itu wujudnya cair, dan uap itu wujudnya gas. Namun, coba kita perhatikan nanti apa yang akan terjadi kalau misalkan zat tersebut dipanaskan ataupun didinginkan. Perlu kita ketahui, zat itu mempunyai wujud. Semua benda yang ada di sekitar kita itu adalah zat. Zat mempunyai dua sifat penting, yaitu yang pertama, zat menempati ruang, yang kedua, zat itu mempunyai massa. Yang disebut dengan zat menempati ruang itu artinya setiap zat memiliki volume tertentu dan membutuhkan ruang untuk keberadaannya. Dua zat tidak bisa menempati ruang yang sama secara bersamaan. Contohnya, ketika kita memasukkan air ke dalam gelas, air tersebut mengisi dan menempati ruang yang ada di dalam gelas tersebut. Namun, jika air dalam gelas itu sudah penuh, maka kita tidak bisa memasukkan benda padat ke dalam gelas tanpa menumpahkan airnya. Yang kedua, zat mempunyai massa. Artinya, zat atau benda mengandung sejumlah materi dan dapat ditimbang atau diukur beratnya menggunakan alat seperti timbangan. Contohnya, berat badan kita saat kita timbang menunjukkan massa tubuh kita. Semakin banyak materi atau kandungan di dalam suatu benda, maka semakin besar pula massanya. Zat juga bisa berubah wujud menjadi padat, cair, atau gas tergantung dengan suhunya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang zat padat. Zat padat adalah wujud materi yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jadi, zat padat itu tidak mudah untuk berubah bentuk meskipun dipindahkan ke tempat lain. Ciri-ciri dari zat padat, yang pertama, bentuknya tidak berubah meskipun berpindah tempat. Yang kedua, ukurannya tetap dan tidak mengalir. Dan yang ketiga, partikelnya rapat dan saling berdekatan. Contoh dari zat padat itu ada es batu, batu, lilin, kayu, logam, besi, emas, tembaga, kayu, kaca, dan es batu yang wujud padat dari air. Yang kedua, kita akan belajar tentang zat cair. Zat cair adalah salah satu wujud utama materi yang memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan wadahnya, namun volumenya tetap. Molekul-molekul yang berdekatan tetap bergerak bebas sehingga dapat mengalir dan menekan ke segala arah. Ciri-ciri dari zat cair, yang pertama, bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Yang kedua, dapat mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Yang ketiga, partikelnya agak renggang dan bergerak bebas. Contoh dari zat cair, yang pertama sudah pasti ada air. Yang kedua, minyak goreng. Yang ketiga, susu. Yang keempat, madu. Yang kelima, misalkan zat-zat kimia lainnya, contohnya seperti alkohol, cairan pembersih, dan lain-lain. Yang ketiga adalah zat gas. Zat gas adalah salah satu wujud materi yang molekul-molekulnya bergerak sangat bebas dan berjauhan. Gas tidak memiliki bentuk maupun volume yang tetap. Zat ini akan selalu mengembang atau berubah menyesuaikan bentuk ruang dan wadah apapun yang menampungnya. Ciri-ciri gas itu, yang pertama, bentuknya menyebar memenuhi seluruh ruangan. Yang kedua, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Contohnya seperti angin. Yang ketiga, partikelnya sangat renggang dan bergerak sangat bebas. Contoh dari zat gas itu ada uap air,
udara, oksigen, dan juga asap. Nah, selanjutnya kita saksikan perubahan saat dipanaskan. Di sini ada es batu yang nanti akan berubah menjadi air. Nah, dari hasil video ini, zat padat berubah menjadi zat cair saat dipanaskan. Jadi, jika es batu disimpan di suhu ruang yang hangat dan tidak dingin, maka akan berubah menjadi air. Nah, contoh yang kedua, itu ada air yang menguap saat direbus. Jadi, zat cair berubah menjadi gas pada saat dipanaskan. Jadi, air yang asalnya tidak panas yang mempunyai suhu biasa, jika kita rebus menggunakan api yang sifatnya panas, maka air ini akan bisa berubah menjadi gas, yaitu menguap. Nah, contoh dari perubahan saat didinginkan. Nah, bisa kita lihat air jika kita simpan di dalam freezer, maka akan berubah menjadi es. Nah, hasil dari sini yaitu zat cair berubah menjadi zat padat saat didinginkan. Nah, disebut juga dengan membeku. Yang kedua, ada titik air di luar gelas yang dingin. Misalkan pada saat kita meminum air yang dingin, pasti ada air-air embun yang ada di sekitar gelas tersebut. Ini disebut pada saat mengembun itu, yaitu gas berubah menjadi cair saat didinginkan. Jadi yang disebut dengan mengembun. Nah, selanjutnya ada dua perubahan yang lainnya. Yang pertama itu ada menyublim, yang kedua itu ada mengkristal. Apakah kamu tahu menyublim itu apa? Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Proses ini terjadi akibat penyerapan kalor, yaitu panas. Nah, kalau mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat akibat pelepasan panas atau penurunan suhu. Nah, proses menyublim ini contohnya seperti saat kita menyimpan kapur barus di dalam kamar. Nah, kapur itu jika diletakkan di ruangan yang terbuka, lama-kelamaan akan habis dan berubah menjadi aroma gas. Nah, contoh yang kedua yaitu saat mengkristal, jadi gas langsung jadi padat. Contohnya embun yang beku di jendela pada saat cuaca yang dingin. Nah, itu dia pembahasan kita tentang wujud zat. Sekarang kamu jadi tahu kan apa saja zat yang ada di sekitar kamu. Benda apa saja yang menurutmu mempunyai perubahan wujud yang paling unik. Oke, semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat ya dan bisa dipahami. Saya Putri Sabrina Kairo dengan NIM 877664065 mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.